وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الكرام وإلى حضرة أسسنا شيخنا وربي أرواحنا ومعلمنا ومهذبنا ومرشدنا الشيخ المرحوم المغفور لك هجي محمد عارف إلهام بن هجي إلهام الزكي اللهم اغفر له وحبه وعافيه وعف عنه ونبر قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin ikhwatal iman, jamaah salat subuh, jamaah halaq isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah bersama guru kita Kiai Haji Mukti Ali pimpinan Pondok Pesantren Fajrus Salam. Fa ilaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat barakahkan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dua Kamis yang lalu, yaitu mengenai hadis la tushaddu rihal. Ya, kan ini yang menjadi asbab beberapa pekan yang lalu satu kehebohan akhirnya berujung kerusuhan, dan itu sudah ada dalam berita-berita ya. Baik, kita lanjutkan. Dulu sudah dibahas dari segi nahwiyahnya berdasarkan pemahaman para ulama. Itu andai, kata beliau-beliau, belum ditemukan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna daripada mustasna minhu dalam hadis tersebut. Saya ulang redaksi hadisnya. Qala alaihi salatu wassalam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak dianjurkan untuk mempersiapkan kendaraan, memasang pelana onta. Tidak dianjurkan memasang pelana onta, menyiapkan kendaraan untuk bepergian kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Harami, pertama ke Masjidil Haram yang berada di Makkah, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Nabi, masjidku maksudnya Masjid An-Nabawi, wal Masjid Aqsa, dan yang ketiga Masjid Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Nah, ini hadisnya rawahu Al-Bukhari Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dulu sudah disampaikan, sudah dibahas bahwa hadis ini menggunakan uslub istisna yang mengharuskan ataupun butuhkan tiga hal, tidak boleh tidak, tiga perangkat. Yang pertama al-mustasna minhu, yaitu lafaz sebelum huruf istisna, sebelum illa. Yang kedua adatul istisna, huruf istisna itu sendiri, baik dengan illa ataupun ghairu, atau siwan, suwan, sawa, atau khala, ada, atau hasya, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu al-mustasna. Al-mustasna al-lafz ba'da aw ma ba'da illa, lafaz setelah huruf istisna, setelah illa. Jadi illa itu pengecualian. Nah, di sana tadi al-mustasna minhu tidak disebutkan, alias mahdzuf. Ya, ini sekedar mengingat sedikit apa yang sudah dibahas pekan lalu. Nah, jika ada usul seperti ini, maka ulama-ulama nahwu sepakat, para ahli bahasa, para pakar bahasa Arab, ini harus ditakdirkan, harus diperkirakan ini mustasna minhunya apa. Yang jelas kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani harus aktsaru munasabatan. Disepakati oleh ulama yang lain, artinya harus serasi, selaras antara mustasna minhu dengan mustasnanya.
Jika mustasnanya yang dikecualikan itu dari jenis manusia, maka yang menjadi pokok pangkal pembahasan ataupun pengecualian itu juga harus dari jenis manusia. Kalau di jenis tempat ibadah berupa masjid, ya harus berupa masjid juga, gitu. Dan seterusnya. Nah, seperti halnya dalam hadis ini, sehingga ditakdirkan kalaupun harus dirinci tidak lebih dari 3. Pertama, ditakdirkan kepada lafaz kuburan, tidak dianjurkan mempersiapkan kendaraan onta dan sebagainya untuk menuju ke suatu kuburan kecuali kepada 3 masjid. Nah, ulama langsung menolak, ini tidak selaras kalau ditakdirkan atau diperkirakan mustasna minhunya dengan lafaz kuburan. Nah, ini sedikit mengulang. Yang kedua, kepada lafaz yang lebih umum, yaitu makan. La tusyadu illa makan illa thalathati masajida. Tidak dianjurkan mempersiapkan kendaraan untuk bepergian menuju suatu tempat kecuali ke 3 masjid. Ini juga jelas batil kata ulama, karena akan lebih liar lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Berarti kalau begitu menuntut ilmu, pergi berbisnis dan sebagainya tidak dibenarkan juga kecuali ke 3 masjid, karena kata atau lafaz makan tempat itu terlalu umum. Lalu kemudian yang ketiga, ditakdirkan kepada lafaz masjid. La tusyaddu rihalu ila masjidin illa thalathati masajid. Tidak dianjurkan mempersiapkan kendaraan, memasang pelana onta untuk melakukan suatu perjalanan menuju ke suatu masjid kecuali kepada 3 masjid. Nah, ini baru intadhamal kalam. Menurut ulama nahwu ini sudah selaras nih, sudah matching gitu. Wa yatma'innu qalbu alim, dan para ulama ahli nahwu, ahli bahasa menjadi tentram nih, nyaman ya ketika memposisikan lafaz ini pada hadis tersebut. Ini andai belum ditemukan atau tidak ada hadis yang lain yang menegaskan makna mustasna minhunya. Nah, sekarang ternyata ulama-ulama kita menemukan dalam beberapa hadis, di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad, seperti yang diuraikan oleh Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid amin. Qala wa qad wajadna bihamdillah, dan kami telah mendapatkan dengan tentunya memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah fi sunnatin nabawiyah, dalam sunnah nabawi, dalam hadis min tariq riwayatil mu'tabarati, dari jalur periwayatan yang sangat mu'tabar, artinya yang diakui oleh para ulama ahli hadis. Ma fi tasrih bil mustasna minhu, yang di dalamnya terdapat penegasan, penjelasan dengan jelas makna mustasna minhu yang mahdzub tadi ya, sehingga kalau sudah jelas ya tidak ada iskal lagi mestinya ya. Faminhu, maka di antara hadis ataupun makna daripada mustasna minhu di situ yang mahdzub itu adalah dalam riwayat ma akhrajahul Imam Ahmad, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal min tariq Syahr bin Hausyab, dalam musnad Imam Ahmad, dari jalur Syahr bin Hausyab. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Sa'id, aku mendengar Abu Sa'id wa dzakartu indahu as-salata fit-tur, dan aku menjelaskan tentang salat di Gunung Tursina ya, tentang orang yang melaksanakan salat di Gunung Tursina, karena tidak ada riwayat-riwayat yang lain seperti Abi Hurairah ya, ternyata beliau melakukan perjalanan menuju Gunung Tur gitu. Ada sahabat yang lain bertemu di perjalanan, Anda mau kemana? Kamu mau ke Gunung Tur. Loh, andai saya ketemu Anda sebelum Anda melakukan perjalanan jauh ini, kata, pasti Anda tidak akan jadi ke sana, karena aku mendengar Rasulullah pernah bersabda begini-begini. Tapi Abu Hurairah tidak mengurungkan niatnya, terus saja melanjutkan perjalanan itu. Nah, kata ulama, andai hadis tersebut menunjukkan keharaman untuk menuju suatu tempat sholat di sana, di Gunung Tur, artinya haram hukumnya mutlak, pasti Abu Hurairah tidak akan melanjutkan. Itu menunjukkan bahwa hadis itu sekalipun menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan untuk sholat hanya di 3 tempat itu, bukan berarti menunjukkan keharaman sholat di tempat yang lain. Nah, seperti yang kita saksikan sekarang,
datang ke Madinah sholat Masjid Quba juga gitu ya, di Masjid Qiblatain, nah itu yang masyhur lah ya, dan masjid-masjid yang lain gitu. Nah ini sudah merupakan bukti konkret ya, real itu. Nah akhirnya kata beliau faqala qala Rasulullah SAW. Nah beliau berargumentasi ketika menjelaskan tentang orang yang sholat di Gunung Tur itu. Rasulullah SAW telah bersabda, la yambaghi lil mati, tidak seharusnya onta untuk dipersiapkan, artinya pelana onta untuk dipersiapkan gitu, antusyadri halu untuk melakukan suatu perjalanan ila masjidin, nah kepada suatu masjid, ke sebuah masjid atau ke suatu masjid. Nah jadi jelas mustasaminhunya ada di sini, lafadz mustasaminhunya dijelaskan di sini. Ila masjidin, kepada suatu masjid, tubtaqa fihi sholatu, dengan tujuan hanya untuk dilaksanakan sholat di dalamnya, jadi hanya untuk mengerjakan sholat saja. Wah saya pokoknya besok akan pergi menuju ke Istiqlal, sehingga dia beli bahan bakar di full tankan, kemudian etolnya disiapkan semua barang-barang, pokoknya aku akan melaksanakan sholat subuh di sana dengan meyakini bahwa di sana lebih oke gitu. Nah ini kepada sebuah masjid seperti itu, atau masjid mana lah selain daripada masjid yang tiga itu. Nah kata Nabi hanya untuk melaksanakan sholat di sana, ghairul masjidil haram. Nah maka tidak seharusnya seseorang mempersiapkan onta atau onta dipersiapkan untuk melakukan perjalanan ke suatu masjid hanya untuk sholat, kecuali ketiga masjid saja. Pertama Masjidil Haram, wal Masjid Aqsa, yang kedua Masjid Aqsa, wa Masjid hadza, dan masjidku ini. Dalam Musnad Ahmad jadi 3 halaman 64. Lalu qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarih Sahih Bukhari, di mana hadis ini ada di dalamnya, di dalam Sahih Bukhari. Qala wa Syahrun, dan Syahr yang meriwayatkan hadis ini hasanul hadis, dia bagus hadisnya, baik hadisnya dia. Wa in kana fi ba'du dhaif, walaupun sebagian ada yang dhaif, tapi tidak tercela, tidak menyebabkan cacat buat beliau. Beliau itu bagus. Wa minhu, dan diantaranya lagi hadis yang lain, maja'an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ana khatamul anbiya, aku ini penutup para nabi. Wa masjidi, dan masjidku ini, Masjid Nabawi, khatam masjidil anbiya, penutup masjid-masjid para nabi. Ahaqul masjid ayyuzara, dan masjid-masjid yang paling berhak untuk dikunjungi. Wa tushaddu ilaihi rihal, wa tushaddu ilaihi rawahilu, dan yang paling berhak untuk dilakukan perjalanan menuju kepadanya. Al-Masjidul Haram, yang pertama Masjidil Haram, wa masjidi, dan masjidku ini Masjid Nabawi ya, yang berada di Madinah ya. Jadi pertama Masjidil Haram yang berada di Mekah, dua Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Salatun fi masjidi, karena satu kali salat di masjidku ini, kata Nabi, afdal min alfi salatin fi masiwah, lebih utama, lebih afdal daripada 1000 kali salat dibanding masjid yang lainnya. Minal masajid, dari masjid-masjid yang ada, illal Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Ini dijelaskan oleh Imam Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Walaupun dalam hadis yang lain, riwayat lanjutan hadis ini atau lengkapnya, wa salatun fil Masjidil Harami, dan satu kali salat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah, lebih afdal daripada 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid yang lain. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan 100.000 lagi ternyata sesungguhnya, tapi 100.000 dikali 1000, karena masjid, termasuk masjid selain Masjidil Haram adalah Masjid Nabawi yang Nabi katakan 1000 kali lipat. Berarti 100.000 dikali 1000. Wallahu a'lam. Fakalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan statement Nabi alaihi salatu wasallam fil masajidi, pada hadis tersebut yang menjelaskan tentang masjid-masjid tadi ya, statement Nabi dalam urusan masjid-masjid yang disebutkan dalam hadis tadi, liyubayyina lil ummati, untuk menjelaskan kepada umat, annama ada hadil masajid thalatha,
anna ma'ada hadil masajid as-salasa, bahwa selain masjid-masjid yang tiga itu, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, mutasawin fil fadli, sama saja dalam keutamaan. Tapi menyatakan sama saja keutamaan ala galbiyah. Wa illa, dan jika tidak, ada masjid yang memang yang lebih selain dari itu. Contohnya Masjid Quba yang berada di Madinah. Karena ketika Nabi ada yang curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu sudah pernah kami bahas kalau tidak keliru ya, betapa kurang lebih seperti itu, betapa nyamannya menjadi penduduk Mekah. Mereka melaksanakan umroh kapan saja bisa. Nah, beda dengan kami yang berada di Madinah ini, kan perekonomian kami tidak sama gitu. Karena ke Mekah membutuhkan biaya, jaraknya saja 470 km kan gitu. Nabi, apa jawaban Nabi? Salatun fi masjid Quba ka'umratin. Satu kali salat di Masjid Quba sama pahalanya dengan melaksanakan satu kali ibadah umrah. Hadisnya sahih. Riwayat yang lain, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba'in fa shalla fi rak'atain kana lahu ka'ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di kediamannya, baik di rumah, di hotel gitu ya, penginapan, lalu ia mendatangi Masjid Quba, kemudian ia melakukan salat 2 rakaat di dalamnya, maka sama dengan pahala satu kali ibadah umroh. Ini luar biasa. Sama seperti kita, bagi yang belum bisa berhaji, ada jaminan dalam hadis sahih, yaitu salat subuh, dan sering disampaikan salat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berzikir, ya, entah dengan seperti ini, duduk di majelis ilmu, termasuk zikir juga, hingga terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka sama dengan ibadah haji dan umroh, sempurna sampai 3 kali Nabi melakukan sempurnanya. Padahal dalam hadis tentang haji, hampir kami belum pernah menemukan itu sampai sempurna, kecuali tentang masalah ini. Fadilah sholat subuh berjamaah lalu duduk begini. Tapi godaannya berat, gitu. Kadang, wah ini bahasanya sudahlah, kami tahu, pergi juga, misalnya gitu. Males gitu. Padahal itu luar biasa. Ya, datang ke rumah coba duduk ngopi doang. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Fala faidata fi ta'bi, maka tidak ada faidah, tidak ada gunanya untuk bercapek-capek gitu, berpayah-payah bisafari, untuk melakukan perjalanan ila ghairiha, kepada selain masjid yang tiga tadi. Amma hiya, adapun dia, nah, falaha maziru fadlin, maksudnya adapun tiga masjid tadi, dia punya keistimewaan yang lebih, keutamaan yang lebih dari yang lain. Tadi disampaikan, disebutkan dalam hadis tadi, salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, di Masjid Aqsa dalam hadis yang lain tidak dimuat di sini, sama dengan 500 kali salat dibanding masjid yang lain. Ya, tiga masjid itu luar biasa. Fala wala dakhla lil maqabir fi hadzal hadis, maka tidak ada kaitannya dengan kuburan di sini, tidak ada kaitan dengan ziarah kubur. Jadi ziarah kuburan tidak masuk dalam hadis ini. Fa ikhamuha fi hadzal hadis, maka memaksakan ziarah kubur dimasukkan ke dalam hadis ini, yu'tabaru darban minal kadhib, itu bisa dikategorikan suatu kedustaan terhadap Nabi Rasulullah SAW. Jadi kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Hada ma'anna ziyarata matlubatun. Mengapa? Karena ziarah sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Dulu sudah disampaikan, bahkan dalam hadis yang umum, jangankan kepada Nabi, kepada manusia biasa saja. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dulu aku memang pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah. Dalam hadis yang lain, tujuan kuburan dijelaskan. Tujuan ziarah kubur, kata Nabi, fa innaha tuzakkirkum maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Riwayat yang lainnya, fa innaha tuzakkirkumul akhirata, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Lalu Imam Hakim dalam Mustadraknya mengatakan, wal ahaditsul mariyatu fin nahyi an ziyaratil kubur, adapun hadis-hadis yang menunjukkan larangan atas ziarah kubur, mansukhatun, semuanya sudah dihapus hukumnya. Di mana? Makanya dalam usul fiqh mesti dalam bab nasikh mansukh, ini salah satu di antara nasikh sunnah bis sunnah namanya. Ada bab sunnah menghapuskan sunnah gitu. Hadis dihapuskan oleh hadis lagi hukumnya. Ya ini salah satunya. Dalam satu hadis ada dua di sini. Jadi kalau yang lain kan satu hadis diriwayatkan oleh misalkan perawi ini, kemudian muncul hadis diriwayatkan yang lain. Ini dalam satu hadis sekaligus oleh Nabi. Terkandung nasikh mansukh di situ. Ya, nasikhnya
penghujung hadis itu ala fazuruha, berziarahlah kalian. Yang mansuknya, yang sebelumnya kuntu nahaitum an ziyaratul kubur, dulu aku melarang ziarah kubur, ini mansuk. Itu termasuk ziarahnya kaum wanita. Makanya Imam Tirmidzi dalam sunannya menjelaskan bahwa hadis ini am linisa wal rijal. Ini pembolehan ziarah kubur itu umum untuk laki-laki dan perempuan karena masuk di dalamnya itu. Adapun la'ana Rasulullah SAW zuaratul kubur, Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang menziarah kubur, itu kata beliau sebelum diizinkan untuk berziarah kubur, sebelum muncul hadis ini. Ini kami ulang-ulang supaya lebih kuat ya ingatan kita. Ya, termasuk salah satu yang lebih jelas lagi riwayat dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Karena beliau menyatakan, aku berjumpa suatu ketika aku berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Ya, Inna Aisyah radhiyallahu anha akbarat minal maqabir. Suatu ketika aku menyaksikan Sayyidah Aisyah ummul mukminin keluar dari pekuburan Baqi maksudnya. Fakultu, aku bertanya, min ain akbalti ya ummul mukminin? Wahai ibunda seluruh kaum mukminin, dari mana engkau baru saja? Qalat, beliau dengan jelas menjawab, akbaltu min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Baru saja aku berziarah ke kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandung beliau. Lalu siapa? Abdullah bin Abi Mulaikah bertanya, qala awalisakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ziyaratul kubur? Mohon maaf, bukankah baginda Nabi telah melarang ziarah kubur, apalagi untuk wanita? Qalat na'am kana qad naha anha thumma amar bi ziyaratiha. Benar, dulu beliau pernah melarang ziarah kubur, lalu kemudian beliau memerintahkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Hadisnya yang tadi, ala fazuruha, ala fazuruha, itu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Maka kata beliau, kata mu'alif, ini memaksakan hadis itu dimasukkan, artinya bab ziarah kubur dimasukkan ke dalam hadis itu. Oh, itu termasuk jenis pendustaan ya, pembohongan kepada Nabi, kebohongan kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Karena ziarah kubur sangat dianjurkan ya. Nanti ada tentang hadis-hadis ziarah kubur ya. Bal wa katsirun minal ulama, bahkan kebanyakan para ulama yadhkuruna fi kutubil manasik, mereka menyebutkan, membahas tentang ziarah kubur itu dalam kitab manasik. Oh, kalau antum mau lihat dalam kitab Idah saja. Kalau kitab manasik yang paling favorit, kitab Al-Idah ya, syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami atas kitab manasiknya Imam An-Nawawi. Tidak terlalu setebal ini, tapi luar biasa itu, detail sudah, Masya Allah, menguasai itu sudah untuk melaksanakan ibadah haji itu insya Allah lah. Jika dilaksanakan dengan penuh khidmat, khusyuan, mabrur insya Allah itu. Termasuk posisi makom Nabi, seperti bagaimana dengan Sayyidina kuburan Sayyidina Umar, ada 3 ikhtilaf di antara ulama disebutkan tuh. Yang paling muktamad posisi makom Rasul dengan makom Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu seperti bagaimana, ada 3 gambaran, dan yang paling muktamad yang begini-begini gitu, dijelaskan di sana. Ala annaha minal mustahabbat, bahwasanya ziarah kubur itu apalagi ke makam Rasul termasuk yang disunnahkan. Wa yu'addi hadza ahaditsu katsiratun, dan yang menguatkan ini hadis-hadis yang banyak. Nadzkuru jumlatan minha, kami akan sebutkan sebagian daripada hadis tersebut. Kata mu'alif, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah, diantaranya adalah hadis yang terima dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara qabri, Rasulullah bersabda, man zara qabri, maka barang siapa atau barang siapa yang menziarahi kuburanku, wajabat lahu syafaati, wajabat lahu syafaati, maka wajiblah bagi dia syafaatku kelak nanti. Nah, ini dibahas oleh Imam Al-Haytami fil Majma', Rahul Bazar wa fi Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari wa huwa dha'ifun. Intaha wa qala Syekh Ibnu Taimiyah fil Fatawa innahu dha'ifun. Ulama-ulama sebagai diantaranya Imam Haytami membahas dalam Majma', hadis ini dhaif. Ibnu Taimiyah mengatakan dhaif, tapi walam yahkum bi wad'ihi au kadhibihi fi hadzal maudhu'. Tapi keduanya tidak pernah menyatakan hadis tersebut maudhu'. Ya, dan hadis ini banyak yang senada dengan ini sehingga satu sama lain saling menguatkan. Ya, yuqawi ba'daha ba'd. Ya. Nah, sementara pakar hadis seperti diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa untuk menggunakan hadis dhaif itu ada 3 kriteria di mana hadis dhaif bisa dijadikan hujjah. Pertama, ayyan dari tahta asli maqbulin bihi. Yang kedua,
alla yakun dha'fu syadidan. Yang ketiga, ayyakuna fi fadail a'mal. Hadis tersebut ada kaitannya dengan ayat ataupun hadis yang pokok tentang amal tersebut, bahwa amal tersebut tidak dilarang. Nah, ini sudah jelas. Ziarah kubur ada hadisnya tadi, itu untuk umum, apalagi kepada Nabi. Di antaranya, belum lagi dalam ayat, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul wajadallahu tawwabar rahim. Dalam surat An-Nisa 64 ini, ayat ujungnya ya. Ada yang nyari dari awal, kok nggak ada, itu dari pertengahan ayat, potongan ayat. Andai mereka menganiaya diri mereka sendiri, kata Allah, lalu datang kepadamu Muhammad, lalu mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah memohonkan ampun untuknya kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan Allah dalam keadaan apa? Tawwabar rahim, menerima taubat, dan juga Allah Maha Penyayang. Dan ini dibuktikan oleh sebuah riwayat dan dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala abrar, yaitu di mana Imam Utbi pada saat itu sebagai penjaga makam Nabi, tiba-tiba datanglah seorang Arabi, orang Arab kampung, datang ke makam Rasulullah berziarah, lalu ia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Setelah mengucapkan salam, ji'tuka mustaghfiran li dzambi, aku datang kepadamu wahai Rasulullah. Ini sudah wafat ke kuburannya. Aku datang kepadamu wahai Rasulullah, tiada lain untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Li'anni sami'tullah yaqul, karena aku sudah mendengar bahwa Allah berfirman. Terus beliau membaca ayat tadi, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu beliau menyanjung Nabi, wahai engkau sebaik-baik yang dan seterusnya. Suman sarafa, setelah itu beliau pun keluar dari masjid. Lalu kata Imam Utbi, tanpa terasa saya pun akhirnya tertidur pada saat itu. Ghalabani naum, saya tertidur tiba-tiba saat itu. Lalu kemudian datanglah kepadaku Rasulullah SAW. Dalam mimpinya atani Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya Utbi al-hikil a'rabiyya, wahai Utbi, bangkitlah engkau, kejar si Arabi tadi, orang Arab kampung tadi. Fabashirhu bi anna Allah qad ghafaralah, beritakanlah kabar gembira kepadanya bahwa Allah sudah mengampuninya. Ini oleh Imam Hajar Al-Asqalani dibahas dalam Fathul Bari, Masya Allah. Nah, lalu kemudian dalam hadis yang lain, wa Ibnu Umar, masih dari Sayyidina Ibnu Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ja'ani zairan. Nah, ini barang siapa datang padaku untuk berziarah, la yu'milu hajatun illa ziyarati, tidak ada kepentingan lain kecuali hanya untuk berziarah kepadaku, kan haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumil qiyamah, maka sudah menjadi kewajiban bagiku, haklah atasku untuk memberikan syafaat, untuk menjadikan baginya pemberi syafaat kelak di yaumil kiamat nanti. Nah, ini juga dibahas akhrajat Tabrani, dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir dan Mujam Awsat. Qala Haitami fil Majma', Imam Haitami dalam kitab Majma'nya, wa fi Maslamah bin Salim, di dalam hadis ada Maslamah bin Salim bahwa dhaifun, orang dia dhaif. Wa qala Hafidz Al-Iraqi fil Mughni an Hamil Asfar, demikian juga kata Imam Al-Iraqi ya, dalam kitab Al-Mughni an Hamil Asfar. Lalu sahab Ibnu Sakan, ada yang mensahihkan, yaitu Imam Ibnu Sakan ya, hadis itu disahihkan oleh Ibnu Sakan. Nah, ini seperti tadi disampaikan bahwa hadis ini walaupun satu sama lain, yang ini dhaif karena ada yang sahih, yang umum tadi, bahkan ini saja satu sama lain saling menguatkan, maka ketika hadis ya, hadis-hadis dhaif diriwayatkan dari berbagai macam jalur, ta'addudut turuq, banyak jalur periwayatannya, maka ulama ahli hadis sepakat hadis itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Oleh karena itu bisa dijadikan hujjah. Makanya ulama-ulama kita dalam kitab manasik ini dinukil dengan tanpa tereng aling-aling, tanpa bak-bibu lagi, masuk saja sudah. Ini begini. Karena mereka pakar, ahli dalam ilmu hadis. Ya, hafal ratusan ribu hadis. Ya, dan mengerti betul tentang seluk-beluk mustalah hadis. Maka kita percayalah pada mereka-mereka. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Masya Allah, rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar. Kemudian dalam hadis yang lain juga, wa an Ibnu Umar qala qala Rasulullah SAW, dari Sayyidina Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man zara qabri ba'da mauti, barang siapa yang mengunjungi atau berziarah kepada kuburanku setelah aku mati, kana kaman zarani fi hayati, maka sama dengan berziarah kepadaku
ketika aku atas semasa hidupku, sama dengan ia mengunjungi aku semasa hidupku. Nah, ini juga sama. Jadi dalam hadis ini sebagian ulama menguatkan, sebagian mendoaibkan, sehingga karena banyak periwayatannya sehingga naik derajatnya. Walhasil, nah sehingga kesimpulannya kata beliau, anna ahadits az-ziyarati laha turqun katsiratun, bahwa hadis-hadis tentang ziarah itu dia memiliki jalur periwayatan yang sangat banyak. Ini diantaranya saja yang disebutkan, tidak semuanya. Yuqawi ba'duha ba'dha, sehingga saling menguatkan antara satu hadis dengan yang lainnya. Kama naqal Manawi an Hafidz Az-Zahabi, sebagaimana telah menukilnya Imam An-Nawawi dari Hafidz Az-Zahabi fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir. Ya. Khususan, secara khususnya, wa anna ba'dul ulama sahha, namun sebagian ulama seperti tadi disebutkan Ibnu Sakan mensahihkan hadis tersebut. Au naqala tasihah, atau menukil pensahihan hadis tersebut. Kasubki, seperti Imam Subki mensahihkan, maka beliau Imam Subki itu memfatwakan ziarah makam Nabi itu wajib. Isat Imam Subki itu luar biasa, salah satu ulama kibar dalam madzhab Syafi'i. Beliau memfatwakan wajib ziarah kubur Nabi itu. Ya, walaupun jumhur mengatakan sunnah. Nah, hanya memang paling masyhur di antara fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan haram berdasarkan hadis yang tadi. Ya, yang masyhur di antara perkataan apa fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Makanya Imam Subki mengkritisi beliau, ini kekeliruan yang fatal dari beliau katanya, karena memasukkan ziarah kubur dalam hadis tersebut, karena para ulama ahli hadis yang lain menolak gitu. Seperti tadi yang sudah dibahas. Wa Sakan wal Iraqi, dan juga Imam Iraqi, wal Qadi Iyad, dan juga Imam Qadi Iyad fi Syifa, dalam kitab Syifanya ini mensahihkan. Wal Mula Ali Al-Qari syarihu, dan juga Imam Mula Ali Al-Qari yang mensyarahi kitab Asy-Syifa. Wal Khafaji, dan juga Imam Khafaji kadzalik fi Nasim Riyad, dalam kitab Nasim Riyad. Wa kulluhum min hufadzil hadis, dan semua mereka yang mensahihkan hadis tersebut dari para penghafal hadis. Hufadz jaman dari al-hafidz. Dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang ulama mendapat gelar al-hafidz dalam ilmu hadis, berarti hafal lebih dari 100.000 hadis. Nah, maka siapa lagi yang kita percaya? Ya. Minimal kalaupun ada ikhtilaf, berarti tidak boleh kita memfonis, oh hadis ini tidak boleh digunakan. Apalagi sampai mengatakan hadis maudhu, nauzubillah wa inna lillah. Nah, bisa. Ya. Selama apalagi ada yang mensahihkan antara ulama ahli hadis, maka boleh dijadikan hujjah. Ini juga berdasar pernyataan para a'immah kita, ulama-ulama kibar kita, bukan pernyataan pribadi. Dan itu bisa dicek dalam kitab-kitab mustalah hadis, juga dalam kitab hadis. Wa a'immatuhul mu'tamadin, dan juga para imam-imam yang mu'tamad. Wa yakfi annal a'immatal arba, cukuplah katanya bahwa sungguhnya imam-imam yang 4 itu radhiyallahu anhum, imam yang 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajmain, wa ghairum, dan selain daripada imam yang 4 itu min fuhulil ulama, dari ulama-ulama kibar, wa arkanuddin, dan juga dari paku-pakunya agama itu, ya, tiang-tiangnya agama. Qalu, mereka berfatwa bimasyru'iyyati ziarah Nabi SAW, disyariatkannya ziarah Nabi SAW. Maka sampai saat ini silakan cek dan lihat dari berbagai pelosok bumi, ya, mayoritas berziarah kepada Nabi SAW, kecuali mungkin yang berpegang hanya kelompok sedikit saja. Makanya ada kalam ajib dari Dr. Suwaidan. Beliau itu pakar sejarah, saat ini masih itu luar biasa. Beliau dulu termasuk yang agak ya ini mengkritisi maulid, tapi termasuk ziarah. Apa yang beliau katakan sekarang? Beliau mengatakan, ini hasil penelitian beliau dan saya abadikan tuh videonya, bahwa 95% ulama di dunia saat ini, bahkan umat Islam Ahlus Sunnah Jamaah di dunia ini, bermadhab Asy'ari Maturidi. Walaupun beliau, kata beliau, saya bermadhab Ahlul Hadis, tidak boleh katanya mencela ataupun mengatakan yang tidak kepada beliau, karena mayoritas ulama di dunia ini bermadzhab Asy'ari dan Maturidi, 95% beliau. Bayangkan, itu penelitian beliau. Kalau kita cukuplah dengan sebuah hadis atau beberapa hadis yang redaksinya maknanya sama walaupun redaksinya berbeda. La tajtami ummati ala dhalalatin, kata Nabi, ulama umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan.
riwayat yang lain pakai lan, riwayat yang lain pakai lan, harfun afin wa nasbin wa istiqbalin, kata ulama al-nahwu, lang tajtami'a ummati ala dhalalatin, sama sekali ulama umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Lalu apa kata beliau? Fa'alikum bisawadil a'zam, maka ikutilah yang mayoritas, pegang teguhlah madhab yang mayoritas. Itu yang menguatkan kita sebetulnya. Baik. Kama naqala anhum ashabuhum, sebagaimana telah menukil hal tersebut ulama-ulama mazhab yang bermazhab beliau-beliau fi kutub fikihim al-mu'tamada, dalam kitab-kitab fikih mereka yang dijadikan sandaran, wa hadza kafin minhum, dan ini sudah cukup dari mereka semua, fitasi hadis ziarah, dalam mentasheh mensahihkan hadis-hadis ziarah, wa qabuliha, dan penerimaan hadis tersebut. Lianna hadis ad-dha'ifa, karena hadis dhaif yata'ayyadu bil amali wal fatwa, akan menjadi kuat dengan pelaksanaan, dengan pengamalan hadis tersebut dan difatwakannya hadis tersebut. Makanya kalau dalam fadhil amal, ulama salafus saleh begitu, tasahalna fil fadail. Kami ya tidak ngotot dalam fadilah amal, silakan saja itu. Wa tashaddana fil ahkam, dan kami bersikeras dalam masalah hukum dan akidah. Gitu ya. Kama huwa ma'rufun fi qaid usuliyyin wal muhadditsin, sebagaimana diketahui oleh para ulama, para ahli, oleh para pelajar dalam qawaid, ada para kaidah-kaidah para ahli usul dan juga kaidah-kaidah ahli hadis. Nah, terakhir saya nukilkan di sini dalam kitab yang lain dijelaskan oleh beliau dalam kitab Az-Ziyarah An-Nabiyah Baina Syar'i wal Bid'ah, ziarah kubur, ziarah Nabi antara syariat dan bid'ah. Nah, ini panjang lebar beliau, sehingga di sini beliau menukil beberapa fatwa ulama. Ya, singkatnya saja bahwa ada satu bab hakikatul masalah syadir rihal li ziarah, hakikat masalah mempersiapkan kendaraan untuk berziarah. Jadi kaitan dengan hadis yang tadi dalam kitab yang lain. Mas'alatuz ziarah mas'alatun faqihiyatun. Ini harus diketahui bahwa masalah ziarah itu adalah masalah fikih, masalah fikih, bukan masalah akidah. Nah, ini masalah fikih. Tatalaku bihal ahkamu syar'iyyah, maka berkaitan dengannya hukum-hukum syara' min halalin wa haramin, bukan syirik dan kufur, tapi kaitannya kalau fikih halal dan haram, wa makruhun wa mandub, antara makruh dengan sunnah. Wala silatalah bi hadis la tusyaddu rihal, maka tidak ada kaitannya syaddu rihal hadis tadi, ini hadis tentang apa, bepergian menuju 3 masjid tadi, keutamaan 3 masjid tadi, dengan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur tidak ada kaitannya dengan hadis la tusyaddu rihal, dengan hadis yang kita bahas. Walaysat minal qadaya al-aqidiyah, dan ziarah kubur itu bukan termasuk permasalahan akidah. Wa qad ja'ala minha. Nah, ini ada sebagian orang memang hadahumullahu taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, kata beliau. Beliau nih ya, qadiyatan i'tiqadiyatan, dijadikan ziarah kubur itu menjadi masalah akidah, sehingga yang keluar fatwanya syirik kufur, syirik kufur, karena dijadikan masalah akidah. Padahal para ulama mayoritas kesepakatan bahwa ziarah kubur bukan masalah itu. Nah, kecuali memang jika ada pelaksanaan, ini masalah bab ziarahnya ya, bukan praktek oknum. Kalau praktek umum, jangankan misalnya yang menyembah kuburan, datang ke Ka'bah menyembah Ka'bah saja sudah syirik itu. Nggak usah jauh-jauh, yang berhaji berumrah ternyata ngapain? Saya beribadah menyembah batu Hajar Aswad, sudah musyrik itu. Ya, di sini saja misalnya ketika datang ke sini, mohon maaf ada mimbar di sini, niatnya ke mimbar ini sholat beribadah itu waliyadzubillah itu. Nah, maka itu beda lagi bahasannya. Jadi untuk hukum ziarah kuburnya ini masalah fiqhiyah. Jadi antara halal haram, makruh mandub. Maka sepakat tadi mayoritas ziarah kubur itu, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Jadi, sunnah. Hanya Imam Subki yang mengatakan wajib untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Misal ma'fa'anu tamaman biqadiyat tawassul bin Nabi, sama katanya dengan masalah tawasul kepada Nabi. Ini dijadikan juga masalah i'tiqadiyah, masalah akidah. Haitsu ja'aluha qadiyatan i'tiqadiyatan tauhidiyatan, yang dimana mereka menjadikannya permasalahan akidah, masalah tauhid, wa nau ala hukum bisyirk wal kufur, sehingga mereka ya, langsung apa, meletakkan di atasnya hukum syirik dan kufur, wal ikhraju anil millah, dan mengeluarkan si pelakunya
ya, dari agama yang mulia ini. Ma'ana Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, ya, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, ya, yuqarrir fi rasailihi, beliau memutuskan, menetapkan dalam risalah-risalahnya, annaha, bahwa ziarah kubur itu, ya, atau masalah tawasul itu, ya, qadiyatan fiqhiyatan, bahwa itu termasuk permasalahan fikih dengan jelas. Ada risalah beliau yang dikeluarkan, dicetak oleh di mana, Jamiah Malik Saud di Riyadh. Jadi dicetak, disebar itu, dan di dalamnya ternyata seperti itu. Ya, bahkan beliau mengklarifikasi, saya dituduh untuk kalau aku mampu memindahkan kubah itu, kata aku pindahkan. Kalau aku mampu memindahkan makam Rasul, akan aku pindahkan. Aku juga dituduh menolak 4 mazhab. Aku jadi dituduh mengharamkan, bahkan mengkafirkan Imam Busiri dalam burdahnya ada kalimat ya akramal khalqi. Itu semua buhtanun azim, fitnah yang sangat keji, kata beliau. Aneh, jadi beliau sendiri begitu. Beliau sendiri mengatakan begitu dalam risalahnya. Lalu kita dengar ada yang berintisab kepada beliau, mengidolakan beliau, tapi fatwanya serem-serem. Ya, ini bid'ah, syirik. Nah ini memang harus kembali kepada kitab mereka. Ya, seperti fatwa Syekh Ibnu Taimiyah seperti apa dalam fatwanya 30 jilid itu. Ada banyak hal yang kita temukan yang ternyata, mohon maaf, banyak di antara sahabat kita belum menemukan itu. Seperti tahlil yang pernah kami bahas. Ketika ditanya bagaimana Imam Syekh Ibnu Taimiyah, jika ada orang bertahlil 70.000 kali, la ilaha illallah, lalu kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit, apakah sampai? Beliau menegaskan sampai itu. Dalam jilid 24-nya silakan. Bahkan jika ada keluarga mayit membacakan Fatihah itu, kemudian disampaikan, dihadiahkan pahalanya, apakah sampai? Sampai. Bahkan beliau tanya, apabila ada orang berziarah kubur, apakah orang di dalam kubur itu, si mayit mendengar, mengetahui orang yang datang berziarahnya? Beliau nukilkan hadis apa? Kata beliau, itu sudah jelas, sabat itu ada dalam hadis Nabi, di mana Nabi bersabda, ma min ahadin yamuru bi qabri akhil mu'min, tidak ada seorang pun yang melintas di kuburan saudara yang sama mukmin, karena ya'rifu fid dunya, di mana ketika di dunia ia saling mengenal satu sama lain, fayusallimu alaih, lalu kemudian orang yang atau yang melintas ini mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu, melainkan si mayit itu mengenalinya, fayurutu alaihi salam, dan dia menjawab salam, membalas salam. Nah, itu beliau jawab begitu. Nah, baik, terakhir ini qala Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab sendiri ini, ya, dalam fatwanya, faqaulul ba'di, maka adapun sebagian ulama yurakhis tawassul bisalihin, ada yang membolehkan tawasul dengan orang soleh, wa ba'dhum yakhussuhu bin nabi, dan sebagian ulama yang lain hanya mengkhususkan kepada nabi. Artinya beliau menceritakan khilafiyah. Syekh Muhammad Al-Wahhab menceritakan tentang khilafiyah di antara ulama, perbedaan pendapat. Sebagian boleh tawasul kepada orang soleh, pada wali-wali, kepada ulama salihin, namun sebagian mengkhususkan kepada nabi, kata beliau. Nah, di penghujung, karena waktu saya singkat di ujungnya, fala nunkiru ala man fa'alahu, bayangkan ini, fahadil masalah min masail fikih, maka masalah ini adalah masalah fikih, kata beliau dengan jelas. Ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Nggak boleh syirik, kufur itu nggak masuk di sini. Jadi halal, haram, mandub, makruh, itu kalau masalah fikih. Kata beliau, ini masalah fikih. Ya. Fala nunkiru ala man fa'alahu, maka kami, kata beliau, tidak mengingkari kepada orang yang melakukan tawasul tersebut, baik yang mengkhususkan maupun kepada orang soleh. Antum simak baik-baik. Ya. Wala ingkara fi masal ijtihad, maka tidak boleh ingkar dalam permasalahan ijtihad. Nggak boleh ingkar dalam masalah ijtihad. Tapi antum lihat sekarang apa yang terjadi? Ya itu tadi, sampai ada terjadi kerusuhan, ya. Karena pembahasan itu kemana? Terjauh, beliau sendiri tidak mengatakan itu. Wa hadza yadullu ala jawaz tawasul indahu, dan ini menunjukkan bahwa bertawasul menurut beliau boleh saja. Qaya tamayyur annahu makruh, walaupun dalam fatwa beliau itu makruh, tapi makruh kan bukan haram. Fi ra'yihi indal jumhur, dalam pendapat beliau, ya, itu makruh. Wal makruh laisa biharamin fadan ayyakuna bid'atan aw syirkan, dan sesuatu yang makruh itu bukan haram, apalagi termasuk sesuatu yang bid'ah atau syirik. Oh, nggak masuk. Ini beliau, bukan kata saya. Nah, inilah yang menjadi musibah. Kata beliau, qultu wa qad jaa'a haula'il muntasibun, dan datanglah orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, faja'alu qadiyat az-ziyarah wa syadar rahli ila ziyaratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
qadiyata imanin. Mereka menjadikan permasalahan ziarah ini dan juga pergi menuju ziarah untuk berziarah ke makam Nabi SAW, mereka memasukkan kepada qadiyata imanin, dimasukkan ke dalam permasalahan keimanan, permasalahan iman, wa kufrin dan kekufuran, wa tauhidin dan tauhid, wa syirkin dan syirik. Jadi masukkan ke dalam qadiyah iman, kufur, tauhid dan syirik. Nah, ini muskilahnya. Warahu yakhlauna alqabat dalal, sehingga mereka dengan seenaknya melepaskan apa? Julukan-julukan kepada pelakunya, ad-dalal, sesat, wal kufra dan kufur, wasyirik dan syirik. Ala kulli man yukhalifhum, kepada setiap orang yang menyelisihi mereka. Ya, fi hadil masalah, dalam masalah ini, fala haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada daya dan upaya serta tidak ada kekuatan melainkan kekuatan upaya Allah yang Maha Agung. Ma annahum muttafiqun ala masyiatir syadir rahli. Yang uniknya kata beliau, sementara mereka sepakat bahwa syadur rahli itu melakukan perjalanan, mempersiapkan kendaraan untuk melakukan perjalanan itu disyariatkan, kata mereka. Itu sepakat. Ila dzalikal bina, ke Masjid Nabawi. Ini ada yang unik, ikhwah. Nah, ini mereka sepakat bahwa syadur rahli, mempersiapkan kendaraan untuk pergi menuju Masjid Nabawi, itu disyariatkan. Al-Musabbis Masjid Nabawi, yang disebut dengan Masjid Nabawi bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi menurut mereka hadis tersebut bukan kepada kuburan tapi ke Masjid Nabawi. Nah, ini uniknya di sini katanya. Kalau nggak boleh dikatakan lucu. Mengapa? Lihat, wa inilah ajabu dalam syarah. Aku sungguh sangat heran. Kaifa istahaqqa hadzal masjid hadzal fadl? Bagaimana masjid ini punya kelebihan, punya keutamaan ini? Ya. Wa asba minal masjid allati tusyaddu ilaihi rawahil. Sehingga masjid ini termasuk salah satu yang dianjurkan untuk dikunjungi, untuk dilakukan sholat di dalamnya. Mengapa? Ada apa ini? Alaysa di annahu masjiduhu sallallahu. Bukankah masjid tersebut menjadi mulia karena merupakan masjid Nabi? Bukankah karena masjid tersebut masjid Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'ayyu farqin baina wa baina baqiyatil masajid. Andai itu bukan masjid Nabi, maka tolong dijawab, kata, apa bedanya antara masjid itu dengan masjid yang lain? Kalau tidak dinisbatkan kepada Nabi, kalau bukan karena Nabi. Wa idza kana syarafah al-masjidi wa fadluhu li ajlihi. Nah, sekarang jika ternyata kemuliaan masjid tersebut dan keutamaan masjid tersebut dikarenakan adanya Nabi al-Sallallahu di situ, karena dinisbatkan kepada Nabi al-Sallallahu, karena sebab Nabi juga, fa kaifa tusannu ziyaratul masjidi, bagaimana mungkin disunahkan ziarah masjid, wa tuhramu ziyaratu man syaraful masjid li ajlihi, sementara diharamkan ziarah kepada sosok di mana masjid tersebut menjadi mulia karenanya. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau masjid yang dimuliakan Allah karena beliau dianjurkan, disunahkan, sementara ziarah kepada beliau yang menjadikan masjid itu mulia kok dilarang gitu. Ini satu keunikan, keanehan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masih panjang karena waktu juga. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada keliru dalam penyampaian hadis dan sebagainya, itu semata-mata dari keawaman saya, kedhaifan saya pribadi, mohon dimaafkan. Jika pun apa yang saya sampaikan itu benar, itu semata-mata fadl dari Allah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.